Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya ingin melanjutkan diskusi terkait soal sudah disepakatinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di November 2024. Apa dampak dari digelarnya Pilkada serentak 27 November 2024? Banyak dampaknya. Salah satunya dari aspek hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah paling tidak terdapat 170 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur, kemudian 39 wali kota dan 115 bupati yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 lalu. Mereka, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur yang hasil pemilihan 2018 rata-rata misalnya dilantik di Desember, seperti di kampung kami Pak Haji Ruhimat dan wakil bupatinya Pak Agus Maskur Rosyad dilantik tanggal 19 Desember 2018, mereka akan berakhir 5 tahun setelah pelantikan itu. Tepatnya tentu saja pada tanggal 19 Desember 2023 harus sudah mempunyai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi artinya sesaat atau sehari sebelum itu harus sudah berakhir masa jabatan Pak Haji Ruhimat dan Pak Agus Maskur Rosyadi. Sementara penyelenggaraan pemilunya 11 bulan kemudian, yaitu tanggal 27 November 2024. Ada 11 bulan masa kosong, ketiadaan bupati, wakil bupati, 115 seluruhnya di Indonesia, wali kota, wakil wali kota yang jumlahnya 38 atau 39 kota, karena Makassar kemarin sudah melakukan pilwakonya. Kemudian 17 gubernur termasuk gubernur Jawa Barat. Nah, di masa kekosongan itu tentu saja pejabat yang akan mengisinya. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu akan mengisi jabatan untuk 17 gubernur dan kemudian 38 wali kota, kemudian 115 bupati. Harus diisi itu semua. Di masa kekosongan ini tentu saja para gubernur yang baru satu periode, bupati wali kota yang satu periode dengan wakilnya, tentu mereka berkesempatan untuk ikut di periode yang kedua untuk pilkada. Tetapi mereka tidak lagi sedang menjabat. Permasalahan hukumnya, apakah kemudian kepada mereka dilekatkan incumbent? Dalam beberapa aspek hukum, ya, mereka incumbent. Misalnya mereka sudah terpenuhi satu periode, itu disebut incumbent. Tetapi dari aspek hukum administrasi, persoalannya jadi berubah. Misalnya ketentuan tidak boleh lagi melakukan mutasi, mengambil kebijakan 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah, itu tidak berlaku. Tetapi lebih jauh lagi dari sisi kans di pilkada itu. Ketika gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang incumbent itu dia tidak existing sedang menjabat karena sudah habis masa jabatannya, maka mereka maju sama-sama dari titik nol bersama-sama dengan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya. Artinya pertarungan, perhelatan diselenggarakan dalam posisi yang sama. Tidak ada incumbent yang sesungguhnya yang sedang menjabat, yang bisa misalnya menggerakkan birokrasi untuk biasa pemenangannya. Itu diantaranya.
sahabat pembelajar, saya sengaja menyampaikan ini, paling tidak di Pilkada serentak 2024 yang akan datang, betul-betul dibuka peluang yang besar, misalnya bagi mereka yang mau maju, karena pada posisi seperti itu kita tidak lagi diperhadapkan dengan para petahana itu. Apakah hanya itu? Tentu saja juga tidak, karena posisi Pak Jokowi sebagai presiden pun dalam posisi yang tidak bisa lagi untuk mencalonkan diri ke periode yang berikutnya. Benar-benar di 2024 itu pertarungan yang sesungguhnya untuk para politisi Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.